Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke I Dewa Gede Palguna, hakim atau mantan hakim konstitusi. Pak Palguna, ini MK bisa masuk untuk menguji soal pasal apakah itu 35 atau 40 untuk usia calon wakil presiden? Seharusnya tidak. Tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu kan pilihan pembentuk undang-undang. Jadi itu memang pembentuk undang-undang lah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan soal usia itu. Dulu sudah pernah kok Mahkamah Konstitusi, kalau tidak salah soal syarat wali kota atau apa ya. Itu kan sikapnya Mahkamah Konstitusi itu adalah kebijakan atau legal policy pembentuk undang-undang. Jadi karena persoalannya bagaimana kita mau mengatakan bahwa umur ini adalah konstitusional, umur ini tidak konstitusional. Jadi kalau memang itu persoalannya adalah misalnya sudah dianggap makin muda, sekarang itu orang sudah makin dewasa, makin mature, dan dia bisa untuk mengambil keputusan even untuk kepentingan negara, ya silakan itu pembentuk undang-undang menyelesaikan. Bukan domain dari hakim konstitusi? Bukan domain dari hakim konstitusi. Jadi kalau menurut Pak Palguna tidak ada isu konstitusional soal persyaratan umur? Nggak ada isu konstitusional di situ. Oke, Grace, gimana? Jadi kalau menurut Pak Palguna sebetulnya nggak ada isu konstitusional sih sebetulnya soal usia itu? Ya, saya sih tidak mau berdebat soal itu, apalagi sama Pak paling ahlinya. Tapi catatan kami mohon izin, ada presiden sebelumnya, di mana MK pernah membuat atau juga menerima kasus JR dan membuat keputusan terkait masa jabatan dan usia untuk pimpinan KPK yang terutama ini. Kemudian batas minimum usia pernikahan untuk perempuan yang sebelumnya pernah berbeda dengan laki-laki sehingga diskriminatif. Kemudian juga terkait dengan usia hakim pajak. Jadi ada presiden-presiden sebelumnya di mana itu dimungkinkan begitu. Hakim pajak gimana, Chris? Ya ada agar disamakan dengan hakim tun kalau tidak salah demikian ya. Keseragaman ya? Iya. Oke, baik. Jadi sedikit tambahan, kalau kita mengacu ke uji materi Undang-Undang KPK yang diajukan Nurul Gufron, kita sama debatnya waktu itu seperti ini. Ini MK nggak bisa menerobos open legal policy. De facto akhirnya bunyi diktum putusannya ini saya bacakan ya. Diktum putusannya adalah menyatakan pasal sekian tidak conditionally inconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah tetap 50 tahun. Atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Kurang lebih begitu. Jadi memang seperti tidak menyatakan 50 tahun inkonstitusional, enggak. Tetapi ada frasa seperti itu atau berpengalaman. Itulah yang akhirnya membuat gugatan dikabulkan. Baik. Saudara Nurul Gufron ini. Baik, Prof Hamdi. Kalau Prof Hamdi lihat, ini kok isu 35, 40, 22, 28 menjadi isu apa? Isu politik, isu konstitusi atau isu apa sih kalau Prof Hamdi lihat? Begini, jadi kalau dalam perspektif saya misalnya psikolog, kami punya ilmu yang namanya developmental psychology. Jadi mempelajari fase-fase perkembangan umur manusia itu, termasuk pertanyaan-pertanyaan penting tadi. Apakah pada rentang usia tertentu orang tidak matang? Apakah pada rentang usia tertentu orang belum stabil secara emosional? Apakah pada rentang masa tertentu orang belum bisa performing, misalnya begitu ya. Nah, kan kalau secara ringkas saya katakan, misalnya kalau kita lihat, misalnya ada ahli psikologi perkembangan namanya Levinson yang membagi tahap perkembangan adulthood ya. Jadi tahap perkembangan itu dalam psikologi itu garis besarnya 3. Pertama itu childhood, itu usia anak-anak itu sampai umur 12 gitu. Teenager, setelah itu 12 sampai 17. 18 ke atas itu masuk masa adulthood, dewasa. Ya gitu. Nah, dewasa itu juga ada fase-fasenya. Dewasa awal 18 sampai 25 gitu loh. Nah, masuk 25 itu sudah mulai dewasa betulan, tapi early. Nah, tapi masuk ke arah 30 transisi. Ya. 30 32 orang mulai berkarir. Nah, 35 sampai 40 itu ada yang nyebutnya masa peak performance malah. Peak performance. Karena kita lihat sekarang banyak CEO, banyak orang-orang yang perform betul di usia-usia segitu. 35, 39, 40, 41 itu dia meningkat gitu. Masuk kepada 41 itu para ahli psikologi mengatakan ini masa middle adulthood.
dewasa tengah. Nah, itu masa settlement, orang stabil, established gitu ya. Tapi ada lagi cerita lain yang sering disebut itu midlife crisis. Jadi orang-orang yang punya banyak masalah psikologis, terutama puber kedua lah, macam-macam gitu ya. Jadi artinya yang saya katakan begini, ya 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya secara psikologi sama. Sama ya. Tapi kalau menurut pandangan dari sisi psikologi, usia yang paling pas untuk menjembak ideal untuk menjadi pejabat publik termasuk presiden atau wakil presiden berapa? Oke, akhirnya saya lihat literatur misalnya tentang political maturity itu. Apa yang faktor menyebabkan orang matang secara politik itu? Ternyata temuan studi ilmiah itu mengatakan faktor penentunya satu adalah apakah dia punya observable skill and observable experience yang jelas. Artinya dia punya kemampuan betul, pengalaman yang dalam bidang itu. Ketiga, misalnya apakah lingkungannya mendukung untuk facilitating learning namanya. Dia belajar yang terfasilitasi. Dan faktor ketiga juga yang penting, kehadiran mentor. Jadi biasanya orang-orang yang cepat matang itu kan di sampingnya ada mentor-mentor yang hebat. Baik itu di bisnis, baik itu di akademia, ataupun di politik. Jadi kehadiran mentor itu mempercepat orang matang gitu loh. Jadi bukan umur. Bukan umur. Bukan umur. Jadi singkatnya 35, 36, 37, 38, 39, 40 sama aja. mawon kira-kira gitu. Oke, baik. Grace, kalau tadi 35 sampai 40 sama aja. Kenapa yang dipilih 35? Karena kan sudah ada nih Mas, sudah ada undang-undang sebelumnya, yang dulu ya, yang sudah 35 melalui ya. proses pembahasan yang panjang juga kan. Nanti kalau kita sebut umur baru, panjang lagi prosesnya. Panjang lagi. Tetapi yang menarik juga selain daripada itu disebut sudah memiliki kematangan, berarti kan ini ada dalam rentang kategori yang sama ya. Menurut catatan BPS di Indeks Prestasi Anti Korupsi, justru untuk usia 18 sampai 40, intinya di bawah 40 tahun, justru kecenderungan untuk korupsinya juga lebih rendah Mas ketimbang Lebih rendah ya? Wah, ketimbang yang 40 ke atas. Yang dari bupati mana juga lebih muda juga korupsi juga. Kan kecenderungan begitu Kecenderungan ya. Jadi lagi-lagi kenapa sih umur itu harus menghalang-halangi orang yang mungkin seandainya dia mampu, punya mentor yang baik, sudah punya rekam jejak juga, kenapa harus jangan halangi hanya karena sebuah umur? Belum lagi untuk menteri, Mas, ini kan membantu presiden, itu nggak ada kriteria umur malah. Kalau presiden berhalangan bisa digantikan antara lain, kalau presiden wapres ya berhalangan, bisa digantikan antara lain oleh menteri luar negeri, menteri dalam negeri kalau tidak salah, sama menteri pertahanan. Nah, itu nggak ada catatan umurnya. Jadi ini emang agak tidak konsisten ya soal umur ini. Tidak konsisten ya. Oke. Pak Palguna, gimana ini? Ini kan tadi kan soal maturity ya 35, 40 oke lah, meskipun ada yang gugat lagi sekarang minta 22 atau 25 gitu loh. Kenapa nggak sekalian itu 17 tahun sih? Wah, tapi kan belum matang lah. Lulus SMA masa jadi presiden. Ada loh 18 tahun wali kota. Oh, wali kota ini presiden. Nah, what is the difference, the big difference antara wali kota dengan presiden kan? Kematangan dalam mengambil keputusan kan? Nah kalau itu persoalannya. Tetapi persoalannya sekarang bagi Mahkamah Konstitusi, bagaimana dia akan membuat rasio desidenti untuk menyatakan bahwa 35 tahun itu adalah konstitusional, 40 tahun, walaupun Pak Habib kan bilang enggak tadi. Ya, tapi mengutipnya itu kan dikutip diktumnya aja. Rasio desidentinya kagak kan? Iya. Kan itu yang terpenting untuk tiba pada. Tapi bukan MK juga sering berubah-ubah. Nah itu dia Power Rangers itu yang jadi kacau itu kan. Kok ada Power Rangers gimana? Ya kan sering berubah. Ada Power Rangers. Tiba-tiba berubah. Ya akhirnya saya harus mengatakan bahwa peluang karena Mahkamah Konstitusi sering nyinggung-nyinggung soal umur itu yang dimanfaatkan oleh Grace tadi itu kan. Akhirnya Ya tadi kan gini yang tadi Bang Habib katakan, ini kan soal pimpinan KPK, Nurul Gufron mengajukan ada kerugian konstitusional dia, minta diperpanjang dari 4 tahun ke 5 tahun. Tapi kan dia tuh, dia pribadi. Tapi kalau dalam konteks ini kan nggak ada nih calon presiden. Itu dia. Yang ini problemnya Mas, ini agak teoretik lagi persoalannya. Itu problemnya karena pengujian undang-undang kita itu mengambil model standing itu diberikan sebenarnya kalau di Jerman ini untuk constitutional complaint. Jadi kalau untuk abstract judicial review semestinya itu enggak individual person seperti ini yang mestinya mengajukan. Nah, tetapi karena ya sudahlah kalau jadi hukum positif sekarang kita bagaimana mau nasi sudah jadi bubur lah, tinggal dimakan aja kan gitu, mau dimatengin atau gimana gitu kan. Nah, sekarang tinggal mencari rasio desideni yang tepat saja. Apakah memang ada alasan yang mendesak atau ada yang katakan pertimbangan yang sama sekali tidak bisa terhindarkan untuk berpindah, menggeser
pertimbangan bahwa 40 tahun itu menjadi 35 tahun itu suka atau tidak dalam konteks ini nggak bisa menggunakan yang disampaikan oleh Pak Habib tadi. Tapi gini Pak Palguna, Logikanya. bukankah di MK itu sebetulnya putusannya diambil dulu, setuju atau enggak, pertimbangannya baru dibuat? Oh enggak. Oh iyalah. Enggak gitu ya? Enggak, diskusi dulu. Diskusi Oh dulu. diskusi ya? Oh, Bukan putusnya udah ada dulu? ya ini yang kalau gitu ngapain ada rapat permusyawaratan hakim, Mas? Oh ada ya? ini positif apa negatif sih sebenarnya pertanyaan? Oh ada ya. Ulang jadi jelas gini. ada di hukum acaranya kok namanya Oke, rapat permusyawaratan ada hakim. ya. Jadi orang menyampaikan dulu debatnya. Biasanya kalau dulu kan waktu Prof. Jimli mimpin ya dipilih dari kadang-kadang dari paling yang muda dulu ke yang tua, dari yang tua ke yang muda. Nah di situ berdebat dulu, baru kemudian ambil putusan. Oke, berdebat dulu Nah ya. baru kemudian nanti ditunjuk siapa drafternya tergantung pada apa putusannya. Oke, tapi mungkin jadi pertanyaan adalah ini kan batas usia digugat, dipersoalkan, ada yang minta 40, ada yang minta 35, ada yang minta kemudian 25. Tapi apakah betul itu adalah untuk kepentingan Pilpres 2024? Diskusinya setelah jeda berikut ini.